Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Darussalam Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, di dalam tempat yang mulia ini, dalam suatu amalan yang insya Allah juga amalan yang mulia, maka kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa kepadanya. Semoga apa kiranya yang kita lakukan di pagi hari ini, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan amalan kita diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tolong pintunya dirapatkan. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar Nabi agung An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada nasihat yang ke-14 sebelumnya, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang bernama Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahmatullahi ta'ala alaih, menceritakan kepada kita seharusnya seorang penuntut ilmu itu ucapannya, perbuatannya senantiasa sesuai dengan syariat, sejalan dengan syariat. Dan di antara ciri kecelakaan
Artinya orang yang akan mengarah pada jurang kehancuran itu cirinya apa? Atlaqal lisan wa atlaqal qalb. Hatinya bebas, lisannya bebas. Apa arti hatinya bebas? Hatinya itu tidak ada remnya. Mikir apapun sesukanya. Suudzon sama orang, menuduh orang lain. Pokok tidak ada rem di hatinya. Dia tidak pernah mengarahkan hatinya. Dia tidak pernah mengendalikan hatinya untuk kemudian ketika suudzon ditahan. Jangan suudzon. Harus husnudzon. Ketika hatinya mengajak dia untuk malas, dia tidak bisa mengendalikan hati itu. Maka seharusnya seorang penuntut ilmu hatinya harus bisa apa? Dikendalikan. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan An-Nabi SAW bersabda, sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, sebagian yang lain mengatakan hasan. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Lima ji'tu bih. Tidak beriman atau dalam artian tidak sempurna. Iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya dia itu tunduk dengan syariat. Nah maka hati pun begitu, jadi jangan dibiarkan hatinya ketika suudzon, ketika hati Anda mengajak Anda untuk apa? Hasad, ketika hati Anda mengajak Anda untuk malas, pelit segala macam, jangan diikuti. Begitu juga dengan apa? Lisan. Ini yang kemarin sempat kita sampaikan ya. Jadi bedanya orang muslim dan orang munafik itu kalau muslim, mukmin itu lisan berada di balik hatinya. Faham enggak? Lisan berada di balik apa? Hatinya. Jadi sebelum dia berbicara, difikirkan dulu apa yang akan ia sampaikan, apakah nanti akan menjadi penyesalanku atau tidak, apakah akan menyinggung orang lain atau tidak, apakah termasuk membongkar aib orang lain atau tidak. Nah ini ibu-ibu terutama ini. Ya bu ya. Ibu-ibu ini jujur sajalah. Mau di Kasembon, mau di Jakarta, mau di Malang, mau di Surabaya. Kalau ada cerita tentang rumah tangga orang gitu. Cepet. Beli pulsa langsung, khawatir paketan tidak cukup buat gosip. Betul bu? Tidak salah lagi. Terima kasih bu atas pengakuannya ya. Anda tidak ngaku pun ya tetap begini kok keadaannya ya. Nah maka hati-hati. Hati-hati, kenapa? Karena orang beriman itu lisannya berada di balik akal atau hatinya. Sementara sebaliknya orang munafik, orang kafir, orang pandir, orang dungu. Itu lisannya berjalan di depan, hatinya di belakangnya. Jadi apa? Ngomong dulu baru dirasakan. Ngerti enggak? Ngomong dulu. Baru kemudian nyesel dia. Loh, kalau bahasa Kasembonnya keperucut. Coba berapa kali keperucut panjenengan bu? Ojo cerita-cerita lo ya sampean tok. Iya mbak, kayak gak percaya aja mbak aku. Nanti pas acara keluarga keperucut. Aduh sepurane lo mbak, gak sengaja keperucut. Alah. Kok tahu ya tahu loh pengajiannya begitu terus kok. Nah maka begitu hati-hati. Maka orang yang munafik, orang pandir, orang yang tidak cerdas itu lisannya berjalan di depan. Artinya ngomong dulu pikir belakangan. Jadi ketika nanti dari omongannya memunculkan penyesalan itu baru ngerti setelah ngomong dia. Coba dia orang yang beriman sebelum ngomong diapain dulu? Difikir. Maka hati-hati. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan ciri dari orang yang akan hancur, akan binasa itu ketika lisan dan hatinya tidak bisa dikontrol. Begitu bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu mungkin lisan, kalau bapak-bapak hati dan lisan. Kalau ibu-ibu ini hatinya baik semua sudah.
lisannya yang kurang dikit. Kurang didik. Lek atine ngono jane wis apik. Buktinya ini santunan Aisyah ini tahun ini kita dapat 60 juta kurang dikit. Oh, ini ibu-ibu siapa? Aisyah. Nah, maka mudah-mudahan sama Allah amalannya diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang baru di pagi hari ini yaitu pada halaman yang ke-68. Silakan dibuka pada halaman berapa? 68, yaitu nasihat yang ke-15. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaihi, semoga Allah ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan 4 bekal menempuh jalan menuju Allah. Lihat, bekalnya ada berapa? 4. Ini kalau 4-4-nya panjenengan punya, 4-4-nya Anda punya, maka insya Allah perjalanan Anda menuju kepada Allah, atau kalau bahasanya dibilang salik, bukan salib, salik. Kalau orang mana, orang Makassar atau orang mana yang ada acara suluk gitu ya, Padang atau tarekat ada suluk. Suluk itu pergerakan, perjalanan menuju Allah. Orang yang berjalan namanya apa? Salik. Maka hadisnya man salaka tariqan, barang siapa meniti suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang kemudian perjalanannya itu dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya dia menuju surga. Maka hati-hati, surga itu identik dengan ilmu. Kalau kita tidak gemar cari ilmu, tidak pernah capek karena ilmu, tidak pernah kerja keras untuk ilmu, baik mencari atau mengajar atau mensupport. 3 ya. Baik apa? Ta'allum, mencari, atau ta'lim, ngajar, atau apa? Mensupport. Mensupport itu apa? Ustadz, kamera harga berapa? Oh, kamera kami harganya 27 juta. Oh, saya kasih 3 Ustadz. Ah, ini mensupport ini. Jadi kemanapun kamera ini jalan, Anda tidak ketinggalan apanya? Pahalanya, begitu. Nah, maka surga itu senantiasa identik dengan ilmu. Nah, sekarang kita baca. Kalau bahasanya orang yang salik kepada Allah, itu minimal dia harus punya 4 bekal. Maka Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan begini. Ini tidak ada di buku, antum tulis saja. At-tariqu ilallahi tawil wa nahnu namshi fihi kas-sulahfat. Wa laysatil ghayatu an nasila an-nihayah walakinnal ghayatu an namut wa nahnu 'ala at-tariq. Jalan menuju kepada Allah itu sangat panjang. Jadi garis finishnya itu apa? Panjang, jauh. Dalam keadaan kita berjalan seperti keong. Jaraknya bagaimana? Jauh. Jalan kita seperti keong, bukan sekedar Malang Jakarta, Malang Surabaya, atau Malang Saudi Arabia. Lebih jauh dari itu, yang garis finishnya tidak kelihatan di mata kita, sementara kita berjalannya model apa? Keong. Mending kalau jalan terus, wis model keong, ada sakit berhenti, capek berhenti, sumpek perlu refreshing berhenti, lagi futur, imannya lemah berhenti, ya tambah ada datang. Maka Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan, walaisatil ghayatu an nasilan nihayah. Maka tujuan kita bukan kemudian kita sampai di garis finish, ndak mungkin nutut. Terus tujuan kita apa? Kita meninggal di atas jalan ini. Apa tujuannya? Kita meninggalnya di mana? Di jalan, di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Nah, itulah tafsir ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia
kecuali dalam keadaan kalian muslim. Terus tanya, loh Ustadz, bagaimana kami jamin wong kami tidak tahu matinya kapan? Nah justru itu. Kalau antum tidak tahu matinya kapan, maka amalan-amalan keislaman harus terus ada. Harus terus ada. Sehingga kapanpun kita mati, insya Allah kita mati membawa agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah kemarin kita sampaikan ya. Imam Ghazali mengatakan aqabatul ula, rintangan yang pertama rintangan apa? Iman. Rintangan apa? Iman. Apa rintangannya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang dijamin bahwa imannya oleh Allah tidak akan dicabut. Artinya besar kemungkinan, wal'iyadzu billah, semoga Allah menjaga iman kita, amin. Ada kemungkinan, tidak besar ya mengkhawatirkan lah. Ada kemungkinan kita ini meninggal tidak di atas agama Islam. Jadi ngomongnya tidak usah jauh-jauh dulu. Begitu ya. Nah maka sekarang kita lihat. Kita baca ya. Ayyuhal walad, wahai ananda. Ba'du masailika min hadzal qabil. Sebagian permasalahan yang engkau tanyakan yang bersifat dzauqiyah. Apa kemarin dzauqiyah? Perasaan tidak bisa diceritakan dengan lisan atau tulisan. Harus apa? Jarrib itu kudu dicoba. Cek ngerti rasanya wong kesel seperti apa, capek dulu. Itulah kenapa kita sama Allah disuruh puasa. Biar bukan cuma denger deritanya orang lapar, tapi disuruh ngerasakan apa? Lapar. Faham ya? Nah, sebagian di antara permasalahan yang engkau tanyakan yang bersifat dzauqiyah, wa ammal ba'dhu alladhi yastaqimu lahul jawabu faqad dzakarnahu fi Ihya Ulumiddin. Sedangkan sebagiannya lagi bisa dijawab. Ada pertanyaanmu yang tidak bisa dijawab dengan tulisan dan ucapan, dan ada pertanyaan kamu yang memang bisa dijawab dengan tulisan atau ucapan. Dan yang bisa dijawab, apa Al-Imam Al-Ghazali katakan, semuanya telah aku sampaikan di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Ini kitab fenomenalnya Imam Ghazali. Maka saya ulang sekali lagi. Sampai sebagian di antara para ulama itu mengatakan apa? Man lam yaqra'il Ihya ma fi haya. Orang yang tidak membaca kitab Ihya itu orang yang tidak punya malu. Akhirnya apa? Sembarangan, gampang memvonis, lisannya panjang, mudah suudzon, mudah ujub, mudah pamer, mudah sombong. Nah maka begitu. Sekarang kita lihat. Wa ghairihi, dan di dalam kitab-kitabku yang lainnya. Wa nadhkuruha huna nubdhan minhu. Kemudian kami akan sampaikan, kata Imam Ghazali, di sini seperti yang kamu minta, nubdhan minhu, sebagian darinya, wa nushiru ilaihi fanaqul, dan saya akan tunjukkan dengan mengucapkan begini. Lihat, ini nasihat besar ini. Ini nasihat apa? Besar sekali dari Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, waqad wajaba 'ala salik arba'ata umur. Seorang salik, Anda lihat footnote yang ke-39 di bawah itu. Salik adalah orang yang berjalan di atas jalan kebenaran untuk sampai kepada Rabb-nya. Untuk sampai kepada siapa? Rabb-nya. Maka Ibrahim berkata, dalam surah As-Saffat ayat 99, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi kepada Tuhanku, maka Tuhanku akan memberikan petunjuknya. Maka petunjuk Allah itu harus Anda datengin dulu. Aku pergi dulu, kata Ibrahim. Artinya apa? Anda harus menjadi salik. Tidak bisa Anda duduk di rumah sekedar sholat, sekedar puasa, sekedar baca Quran tanpa ada perasaan atau niatan kuat untuk Anda meniti jalan untuk berjumpa dengan siapa?
Allah. Nah maka untuk salik ini, orang yang berjalan di atas kebenaran dalam rangka berjumpa dengan Allah, besar kemungkinan kalau dia mati, itu dipanggil sama malaikat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa Allah bilang? Irji'i, ayo pulang. Jadi perjalanan kamu sudah pulang loh. Kalau tidak pernah jalan, pulang kemana? Nah maka orang yang tidak salik, orang yang tidak menjalani jalan, meniti jalan menuju kepada Allah, dia tidak bisa pulang. Sementara hidayah itu dijemput dengan perjalanan kita menuju kepada Allah. Walaupun makna dari perjalanan ini belum tentu jalan secara fisik. Tapi perjalanan rohani, perjalanan jiwa, perjalanan ibadah, seperti itu ya. Jadi kalau bahasanya kita itu riyadhah, masih ingat kemarin riyadhah ya? Orang-orang yang melatih hatinya untuk bersih dari sifat yang kotor. Jadi di riyadhah, dilatih jiwanya, itu namanya salik. Nah, maka dia perlu 4 perkara. Nomor 1, awalul amri, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Akidah yang selamat. Jadi tidak mungkin Anda menuju kepada Allah dalam keadaan keyakinan Anda tentang Allah salah. Jadi apa yang akan Anda datangi, ternyata Anda meyakini dengan salah. Tidak bisa, tidak nyampe. Contoh, Anda mau datang ke rumahnya orang kaya raya. Ini contoh saja ya, bukan bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian ketika Anda berjalan ke rumah orang kaya, Anda mengira orang kaya itu dermawan. Anda datang ke rumahnya dengan penuh husnudzon. Anda salah faham tentang dia. Keyakinan Anda tentang dia salah. Ternyata ketika Anda sampai di rumahnya, Anda diusir. Kenapa? Anda punya pemahaman yang salah tentang orang yang Anda datangi. Paham enggak? Ada cerita begini. Ada seorang ulama besar gitu. Di zamannya itu pakaiannya ulama khusus. Pakaiannya ulama apa? Khusus, tidak semua orang boleh pakai. Supaya gampang membedakan mana orang alim, mana orang awam. Sekarang podo kabeh. Bahkan ulamanya sekarang bajunya awam. Awamnya ulama. Ini yang bikin semakin rancu. Sudah, kemudian ada seorang awam kepingin pakai baju ulama. Pengenlah pakai bajunya ulama, dipakai sama dia. Setelah dipakai apa yang terjadi? Didatengin seekor anjing, digigit betisnya oleh anjing. Nah akhirnya apa? Dipukul kepala anjing itu pakai tongkat. Tak gitu. Kenapa sampai seperti itu? Karena ini anjing salah sangka tentang orang tadi. Anda melihat dia sekedar dari apanya? Dari luarnya, dari pakaiannya. Nah maka yang pertama apabila Anda ingin datang kepada Allah salik, Anda ingin meniti jalan menuju untuk perjumpaan dengan Allah radhiyatan mardhiyah, dengan penuh keridhaan dan diridhoi oleh Allah, maka nomor 1 akidahnya harus apa? Lurus, harus lurus. Keyakinan tentang Allah, iman kepada Allah harus lurus. Maka tidak ada ceritanya wali kemudian melakukan perbuatan syirik itu tidak jadi wali. Bukan waliullah tapi apa? Waliyus syaitan atau mungkin wali murid. Begitu ya. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan sahabat RDI dimanapun Anda berada. Yang kedua, wathani taubatun nasuhun la yarji'u ba'dahu ila dhillah. Nah ini yang saya bilang kemarin. Sebelum kita i'tikaf. Saya tidak tahu ceramah di sini atau di Kediri, saya lupa. Jadi salah satu yang menjadikan seorang hamba itu tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, itu salah satu sebabnya apa? Karena dia tidak niat tobat. Karena tidak punya niat apa? Tobat. Jadi masuk ke bulan Ramadan dengan perasaan sok suci. Aku biasa poso,
Sholat ya sedina ping 17. Wah kemen. Ke masjid itu mondar-mandir sehari, ya kadang-kadang 5, kadang-kadang ya 7, ya sak ngepel barang ya. Iya, sehingga ketika dia mau masuk Ramadan, itu ndak ada perasaan ingin untuk apa? Tobat, karena dia menganggap dirinya apa? Suci. Maka perasaan tidak perlu tobat, itu perasaan yang perlu ditobati. Faham? Tolong, antum ambilin remote itu. Antum cetek tik, roto anget ya. Ahlan wa sahlan Pak Mul. Masya Allah, ndak dapat keutamaan syuruk ya, semule soalnya. Tapi kalau pulangnya ambil duit ya tetap keutamaannya besar. Sekali lagi. Jazakumullah khair. Nah sudah, maka begini. Orang yang mau meniti jalan kepada Allah itu tidak akan bisa kalau hatinya masih penuh dengan kotoran dosa. Maka orang yang salik ilallah, berjalan meniti jalan menuju Allah, maka harus dia senantiasa bersih dari apa? Dosa. Sekarang saya mau tanya, angkat tangan, manusia mana yang bersih dari dosa? Ada? Tidak ada. Itulah kenapa Rasulullah mencontohkan kepada kita istighfar dan tobat dalam satu hari lebih dari 70. Tujuannya apa? Ketika sedikit ada kesalahan, dihapus lagi dengan tobat. Ada salah lagi, hapus lagi dengan tobat. Supaya apa? Perjalanan Anda menuju kepada Allah itu tidak ada rintangannya. Aman. Perjalanannya bagaimana? Aman. Jadi bekal yang kedua harus apa? Tobat dengan taubatan nasuha. Yang tidak kembali setelahnya pada kehinaan. Kehinaan yang dimaksud di sini apa? Dosa. Yang tidak lagi kembali pada kehinaan. Nah, tapi begini, namanya manusia ya. Kadang-kadang kembali jatuh kepada dosa itu bukan sesuatu yang direncanakan. Tapi apa? Faj'ah. Faj'ah itu ya moro-moro panggilan jiwa gitu. Kayak enggak bisa ditahan gitu. Ya sudah, panggilan jiwa. Enggak maksudnya, lah, jangan salah paham ya. Apa ya? Ya kayak memang nafsunya gitu, nafsunya narik dia untuk, ya enggak apa-apa. Bukan berarti meremehkan dosa loh ya. Enggak apa-apa artinya apa? Ya setelah itu ngapain? Tobat, istighfar. Sempat merasa pelit, ya enggak apa-apa, manusiawi. Tapi ndang tobat, mari tobat. Ojo perasaan pelitnya tok yang ditobati, tapi duit yang seharusnya keluar 5 juta karena sempat tertunda jadi 7 juta. Dan ini bukan riba ini. Karena untuk Allah itu semakin Anda tingkatkan semakin baik. Setuju hadirin? Ibu-ibu setuju enggak Bu? Alah opo. Kayak ngurungokno ae. Sudah. Yang ketiga. Watsalits, maaf ibu-ibu ya, ibu-ibu lagi gak diguyoni ngantuk kabeh. Saya lupa untuk minta Mas Fevri bawain layar buat ibu-ibu. Insya Allah nanti. Watsalits, bekal yang ketiga untuk supaya kita berjalan menuju Allah, dan bekalnya yang ketiga adalah istirdaul khusum wabot. Istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Meminta keridhaan kepada siapapun yang Anda punya masalah dengan dia. Supaya apa? Kalau Anda berjalan menuju kepada Allah, tidak ada hak orang lain yang masih berada di diri Anda. Cek melakune enteng, supaya jalannya terasa apa? Ringan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bukan minta maaf sembarangan, tapi minta maafnya kepada musuh. Antum bayangin musuh. Musuh itu hadirin, dia zalim kepada Anda zalim sama dia. Sakjane kan adil. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa, jane adil. Sampai Imam Ghazali mengatakan bukan sekedar minta maaf sama tetangga. Bukan sekedar minta maaf sama istri. Bukan sekedar minta maaf sama suami. Bukan sekedar minta maaf kepada orang tua, kepada anak, kepada kerabat, kepada guru, kepada murid. Tapi sama musuh kita minta maaf. Musuhku maaf ya, mungkin saya pernah nyerang kamu.
Loh coba. Yo ini ya, tapi yang dibutuhkan yo ini supaya hatinya itu betul-betul apa? Bersih. Lah kita jangankan minta maaf sama musuh, minta maaf sama suami itu labot. Bu, ibu-ibu, enggak punya suami. Dulu waktu masih hidup, oh no ai. Ya mudah-mudahan yang belum punya suami segera Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah maka begitu, minta maaf kepada siapa? Musuh. Tujuannya apa? Sehingga tidak ada lagi hak orang lain yang belum dia tunaikan. Nah itulah kenapa ini saya sampaikan di sini. Dan mumpung live lewat Madani TV kita sampaikan apa? Jadi kalau penutupan ceramah itu kita mengucapkan mohon maaf atas adanya salah dan kurang. Itu bukan basa-basi, itu minta maaf betulan. Kuatirnya apa? Setelah kita berpisah, tidak ada lagi kesempatan ketemu. Boleh jadi panjenengan meninggal duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, panjenengan duluan. Nanti kalau podo, ya memang sengaja. Dan jangan dikira saya tidak sadar saya ngomong begitu. Nah bisa jadi di antara kita salah satu meninggal duluan. Betul enggak? Yo kalau enggak saya ya panjenengan kan begitu. Kalau enggak sempat minta maaf, terus tanya ke Ustadz, Ustadz ini saya sempat ada masalah sama orang, sekarang orangnya sudah meninggal, saya minta maafnya ya apa? Sampai ini gue takon nang Ustadz mesti angel-angel. Lagi wong wis mati ya apa le minta maaf? Wah akhirnya Ustadz meres keringet. Ya sudah banyak doain. Kalau dulu pernah nyebut keburukannya, sebut apanya sekarang? Kebaikannya. Kalau bisa berbuat baik kepada kerabatnya. Jadi repot. Nah maka itulah kebiasaan atau akhlaknya para salafus soleh. Itu setiap mereka mau berpisah, itu satu yang mereka lakukan. Apa? Istihlal. Bukan istiqlal. Istihlal. Kalau bahasa kita halal bihalal itu loh. Maaf-maafan, minta halal. Maaf ya kalau tadi ada ucapan yang kurang pas, segala macam. Tujuannya apa? Kalau setelah ini kita tidak ketemu, sudah tidak ada urusan Bani Adam antara kita. Faham? Yang keempat, warabi' tahsilu ilmi syari'ati. Lihat, jadi tidak ada sufi tidak belajar itu tidak ada. Lah ini Imam Ghazali mengatakan apa? Kalau mau berjalan menuju untuk meniti jalan menuju kepada Allah harus apa? Tahsil ilmi syariah. Qadra ma yuaddi bihi awamir Allah Ta'ala. Memperoleh ilmu tentang syariat minimal untuk melaksanakan perintah Allah. Minimal itu. Kalaupun tidak belajar waris, tidak belajar hukum talak cerai, tidak belajar hukum sholat dalam keadaan ketakutan, sholat khauf. Iya. Kalaupun tidak belajar itu, kalau Anda mau meniti jalan menuju kepada Allah, minimal ilmu yang akan mengantarkan Anda untuk menjalankan perintah Allah itu Anda punya. Minimal tentang apa? Rukun Islam yang 5. Anda ngerti syahadat. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa pembatalnya. Anda ngerti sholat, Anda ngerti zakat. Hati-hati loh ya. Ini saya sampaikan mohon maaf tidak terjadi salah paham. Orang desa itu sebagian nampaknya miskin padahal kaya raya. Cuma kekayaannya dia bukan berupa uang tapi apa? Aset. Tanah, sapi, kambing, tegal, kebun pisang, sengon, jahe, apalagi Bu Haji Mat Soekardi? Telo, tebu, Pak Mul punya apa lagi? Nandur tuyul barang, astagfirullahaladzim. Nah, ini maka hati-hati nih. Jadi nampaknya miskin, ketoknya rumahnya sederhana, nampaknya dia tidak punya mobil, nampaknya dia. Tapi ketika aset-aset yang itu dia miliki dikumpulkan, sudah lepas dari nisab itu. Maka wajib ngerti tentang puasa
Dan kalau sudah siap, punya kemampuan, fisiknya kuat, uangnya ada, belajar tentang apa? Haji. Nah maka guru kami dari Sudan dulu mengatakan begini, Syekh Jazuli Rihal Amin, semoga Allah merahmatinya, beliau sudah meninggal dunia, itu kalau ngajar betul-betul seperti bapak sama anak, luar biasa. Itu beliau bilang gini, ilmu itu akan mengantarkan kamu untuk mengamalkannya. Ngerti? Ilmu itu apa? Akan menuntunmu untuk mengamalkannya. Terus beliau ngasih contoh begini. Tulis ya, ilmu itu akan menuntunmu untuk mengamalkannya. Beliau ngasih contoh. Angkat tangan yang sudah umroh. Waktu itu di kelas kami 80 orang. Satu kelas 80. 80 orang. 40. Karena setiap semester itu 2 kelas. Itu yang sudah umroh seingat saya tidak lebih dari 1. Yang lainnya belum pernah. Terus beliau tanya, sudah belajar manasik umroh belum? Kita jawab, ya belum. Terus beliau bilang, lah bagaimana kalian mau umroh? Syarat untuk umrohnya kalian belum punya. Gak tahu belajar manasik umroh. Maka seharusnya beliau bilang, belajar dulu. Kalau kalian punya ilmunya, maka ilmu itu yang akan nuntun kalian untuk berangkat umroh. Kita enggak. Panjenengan ya, umroh bareng saya. Dapat hadiah dari Yogyakarta. Siapa sangka? Tidak ada orang tahu. Siapa tahu sekarang ini dapat hadiah dari Madani TV. Ini semua jamaah iktikaf diberangkatkan umroh oleh Madani TV. Ustadz Rifki. Enggak, saya nanti bagian anunya aja, mutawifnya aja. Diberangkatkan oleh Madani TV. Mau enggak? Nah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan terwujud. Amin ya Rabb. Nah, makanya belajar dulu. Kalau sudah punya ilmunya, ilmu akan mengantarkan Anda untuk apa? Mengamalkan ilmu itu. Nah, maka kita ini kadang-kadang kepingin kaya tapi tidak siap jadi orang kaya. Maka paman saya di Jakarta dulu bilang apa? Pinter dulu baru kaya. Kenapa begitu? Waktu kami di jalan di Jakarta, itu ada orang nyegat taksi. Berhentiin taksi. Ternyata taksinya di seberang jalan, jadi dia harus putar balik itu taksi. Ini orang bukan membiarkan taksinya putar balik, dia yang mengejar taksi itu. Terus paman saya bilang apa? Pinter dulu baru kaya. Termasuk saya ingetin, saya kalau ngelihat gemes banget. Soge tuku motor iso, beli tempat sampah kecil di mobilnya enggak bisa. Sehingga ketika buang tisu, itu buangnya keluar. Dibuang keluar, na'udzubillah. Ini terlanjur kaya tapi masih bodoh ya begini. Itu menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak menambah kecerdasan. Tapi kalau orang itu cerdas, walaupun tidak kaya tidak masalah, betul tidak? Orang itu kalau cerdas, walaupun tidak kaya, tidak masalah. Jadi begitu hadirin. Atau minimal kalau di mobil tidak ada tempat sampah, jangan dibuang keluar. Zalim Anda. Dan Anda jangan kira sampah yang Anda buang, hatta sampahnya permen kecil. Itu tidak dihisap sama Allah, dihisap sama Allah itu. Apalagi kemudian sampahnya gotong royong. Sampah gotong royong untuk nutup selokan, akhirnya banjir. Nah, setiap yang punya andil buang sampah sembarangan, kena dosanya ketika zalim kepada setiap rumah yang kebanjiran. Tidak ringan, maka antum tahu tidak doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Terakhirnya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah bukan hanya jadi orang bertakwa, enggak. Kita minta apa? Jadikan saya pemimpinnya orang bertakwa. Sombong sekali. Bukan sombong. Karena tidak ada kepemimpinan yang paling mudah kecuali yang dipimpin orang bertakwa.
Kalau yang Anda pimpin orang bertakwa, boy enggak pakai merentah-merentah Pak, enggak pakai kerja, enggak usah gitu, kerja dewe. Kenapa yang dipimpin semuanya bertakwa, dibilang enggak boleh korupsi ya. Cukup sekali ngomongnya. Yang lainnya siapa? Dia merasa diawasi oleh siapa? Allah. Gampang. Maka doanya itu bukan sekedar jadi orang bertakwa, tapi apa? Jadikan kami pemimpinnya orang bertakwa. Karena enak kalau memimpin orang bertakwa ya. Cuma sayangnya yang masuk masjid belum tentu bertakwa itu loh. Makanya urusan takmir ini ruwet terus. Hampir enggak ketemu masjid kecuali pecah urusan ketakmirannya itu. Iya apa enggak? Ya sebagian. Enggak semua, sebagian. Artinya yang masuk masjid tidak ada jaminan takwa. Thumma minal ulumil akhirati ma yakunu bihin najat. Kemudian apa? Belajar ilmu akhirat yang dengannya bisa menjadi jalan keselamatan. Nah sekarang kita baca halaman 69 bagian kanan bawah. Disebutkan di situ oleh Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Al-Fudail Ibnu Iyadh mengatakan, beramal baiklah di sisa umurmu agar diampuni dosamu yang telah lalu. Ustadz kok sisa umur, kayak umur saya tinggal dikit aja. Loh siapa yang tahu? Iya, jangan-jangan umur panjenengan sisa 3 hari. Iya kalau pas iktikaf, pas rokokan, soro. Iya apa? Jangan-jangan umur ibu-ibu tinggal 1 hari. Kan tidak ada yang tahu. Orang yang hari ini mati hadirin, kemarin perasaannya seperti panjenengan. Tidak mungkin mati. Iya, jadi orang yang hari ini mati atau orang yang kemarin mati, itu sebelumnya, itu perasaannya seperti Anda sekarang. Oh, mati orang lain. Saya ngawur, kenal plek malaikat maut kok ya apa. Iya ya apa, nawak ewit iki. Ngerti nawak ewit? Konco dewe, olop leket. Apa mana olop leket? Teman akrab. Best friend gitu. Nggak bisa. Atau mungkin Anda punya kenalan orang dalam gitu. Saya punya kenalan sekretarisnya malaikat maut. Jadi dapat bocoran saya. Nah ini maka repot kalau begini-beginian ini. Nah maka Bang, Al-Fudail Ibnu Iyadh mengatakan, beramal baiklah di sisa umurmu agar diampuni dosamu yang telah lalu. Jika kau terus berbuat buruk kau akan disiksa karena dosamu yang dulu dan yang akan datang. Jadi hati-hati, mumpung seurip, Imam Ghazali mengatakan kepada kita minimal lakonono loro. Mumpung kita masih hidup, minimal lakukan berapa? 2, tobat dan beramal. Tobat kalaupun ada dosa yang ternyata belum kita tobati. Beramal, siapa tahu bekal akhirat kita masih kurang. Berikutnya, Hukiyah diceritakan, Anna Syabli, ini Al-Imam Asy-Syabli rahimahullahu ta'ala, khadama 400 ustadzin. Wallahu akbar. Kalau buat kita ya mewek-mewek. Wa qala qara'tu 4,000 hadits. Thumma ikhtartu minha haditsan wahidan wa 'alimtu bihi wa 'amiltu bihi wa khallaitu ma siwahu. Jadi diceritakan bahwa Al-Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala, itu Anda lihat itu ya. Siapa Imam Asy-Syibli itu pada footnote yang nomor 41. Jadi ketika sekarang saya tidak sempat baca karena kita mau khataman ini kitab ya. Setelah ini khatam kita mau ganti kitab Al-Jami', maka ini kita baru dapat pas separuh. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala pernah berkhidmat. Berkhidmat itu apa? Menjadi pembantu, mengabdi, cantrik. Ngerti cantrik? Iya, pengabdi.
Mengabdi, membantu, jadi pembantu. Berapa? 400 guru. 400 guru. Guru kita waktu SD aja lupa sudah sekarang. Lupa. Guru SMP, lupa. Bahkan saya pernah sekali datang ke Ar-Rahmah itu. Saya lihat guru saya SMP itu masih tetap percis dengan baju yang sama seperti waktu ngajar saya SMP. Ya Allah, itu hati saya rasanya kayak dikerok-kerok. Ini muridnya segenta-genti baju, naik turun mobil, dia masih seperti itu, ya Allah. Kenapa? Tidak ada sekarang, sertifikasi kok. Umar Bakri zaman dulu, sekarang sertifikasi. Apalagi yang jadi kepala sekolah, gak metu ya, bingung akhiratnya. Lanjut, semakin terpojok dia. Kita lanjutkan ya. Jadi Al-Imam Syibli itu pernah berkhidmat kepada berapa guru? 400 guru. Dia berkata, dari 400 guru itu aku membaca 4.000 hadis. Anda Bulughul Maram dapat hadis keberapa? Anda Riyadhus Shalihin dapat hadis keberapa? Anda baca kitab sudah dapat berapa hadis? Ini 4.000. Kemudian aku memilih cuma satu. Bayangin, tekok petang ewu, dari 4.000 yang dia baca, dipilih berapa? Satu. Kita, dari satu yang kita baca, dipilih 4.000. Milih sing ndi mau coba siji. Kemudian aku mengamalkan hadis itu. Jadi artinya bukan untuk koleksi pengetahuan, bukan untuk perbendaharaan ilmu, tapi untuk diamalkan. Maka dari yang 4.000 itu, aku mengamalkan berapa? Aku pilih dan aku amalkan satu dan meninggalkan selainnya. Sekarang lihat kenapa begitu. Li'anni ta'ammaltuhu fawajadtu khalasi wa najati fihi. Karena apa? Aku telah memikirkannya, aku mempelajarinya dan aku mendapati jalan keluar dari masalahku dan keselamatan untuk akhiratku terdapat dalam hal tersebut yang aku baca satu hadis tadi. Jadi dari 4.000 dipilih berapa? Satu. Dibilang apa? Yes, ini hadis yang gue banget gitu. Pas buat saya. Ini jalan keluar dari masalah saya dan ini sumber keselamatan akhirat saya. Kemudian wa kana ilmul awwalin, lihat Pak, bedanya sama orang zaman dulu dan orang sekarang. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina kulluhu mundarijan fihi faktafaitu bihi. Karena apa? Ia adalah ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang kemudian. Jadi hadis yang satu tadi itu ternyata ilmunya orang zaman dulu dan ilmunya ulama zaman sekarang. Dan semua ilmu masuk di dalamnya. Sehingga aku mencukupkan dengan satu itu saja. Faktafaitu bih. Wadzalika, apa itu hadisnya? Apa hadisnya? Jadi kok mek situ iki tok lho, koyo liyane gak butuh gitu. Apa hadisnya? Disebutkan wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'dhi ashabihi, yaitu hadis di mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebagian di antara para sahabatnya, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah untuk duniamu sesuai lamanya engkau tinggal di dunia. Saya mau tanya, umatnya Nabi Muhammad umurnya berapa Pak Mul? Antara 60 sampai 70. Berarti kita disuruh cari dunia yang sekiranya hanya batas cukup untuk hidup 60 tahun. Sisanya dihisab sama Allah. Sisanya kalau ada titipan Allah yang harus diberikan kepada orang lain ternyata tidak keluar, diazab sama Allah. Jadi jangan dikira lebih harta itu enteng. Kita ini kan diuji miskin sama diuji kaya. Milih mana? Gak usah kaya tok. Kaya ujian, miskin juga ujian. Panjenengan kalau suruh milih, mendingan diuji miskin atau diuji dengan kaya?
kaya, semuanya milih kaya. Dalam keadaan kita belum tentu siap jadi orang kaya. Belum tentu siap. Dadi wong sugih moro-moro sombong. Dadi wong sugih moro-moro lali masjid. Jadi orang kaya tiba-tiba sok sakarepe dewe lek rapat usulane gak diterima ngalih gawe dewe lho. Gak cocok mbek takmir gawe masjid dewe. Kaya. Orang kaya mah bebas kan begitu. Katanya siapa ini ngerusak model begini. Nah begitu maka hadisnya Nabi SAW ini riwayat hadisnya Anda lihat pada footnote yang ke-42 ya, halaman 71. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, beramallah kamu untuk duniamu sesuai dengan berapa lama kamu tinggal di sana. Sekarang saya tanya, kam labithtum fil ardi adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ketika nanti kita meninggal dunia dibangkitkan Allah, kemudian Allah tanya, kam labithtum fil ardi adada sinin? Berapa jumlah tahun yang kamu hidup di dunia? Mungkin yang umurnya 60 ngomong 60 tahun. Yang umurnya 70 Anda akan mengira orang itu mengatakan 70 tahun. Ternyata dibilang apa? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Di dunia ya Allah. Iya, di dunia berapa lama? Sehari ya Allah. Tidak sampai sehari. Setengah hari. Lah terus sehari dan setengah hari itu Anda kumpulkan gunung emas hanya untuk hidup sehari setengah hari. Lebih ya akhi. Lebih. Sementara hidup di akhirat seharusnya waktu yang sehari ini total untuk akhirat. Karena di akhirat bakal berapa lama? Mosok di akhirat berapa lama? Masa selamanya? Lah terus sekarang di dunia ngakak-ngakak terus, ngopa-ngopi terus, cangkruan terus, main game terus, drama Korea terus bu, ikatan dinas. Ini melalaikan semua, di dunia cuma setengah hari, disuruh nyari bekal untuk akhirat yang selamanya. Waktu yang setengah hari dipakai nonton ikatan dinas, drakor, dratur, drama Turki ada juga sekarang mulai ngerusak juga ini. Apalagi? Saya walhamdulillah sekali durung tahu ndelok yang namanya ikatan-ikatan itu. Mas Al itu. Mas Al. Ibu-ibu terawih dawa didik. Bahaya ini terawih ketinggalan ikatan cinta iki be. Rosarine neh meni mamir kurang fasih. Ngaji les mulai tuwek yang ini iki gak lancar. Mali Al-Fatihah be 3 menit gak mari. Astagfirullah ibu-ibu. Tobat bu ya, tobat. Jual TV-nya, uangnya sumbangin ke masjid. Setuju enggak? Setuju bapak-bapak setuju. Toro lewaya ikatan cinta gak awalnya nyekel remote ya. Seremote dikuasai ibu-ibu, dijajah sama ibu-ibu. Saya telah ndelok berita dulu kalau sidang Habib Rizik. Hah? Ndelok di ome tonggo. Kok nang ome tonggo nok rondone bingung aja. Ibu-ibu fokus. Astagfirullahaladzim. Saya sudah latihan gak guyon lah kok metu maneh. Nah maka lakukan untuk dunia sesuai dengan apa? Kadar berapa lama kamu tinggal di dunia. Wa'amal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan lakukan untuk akhirat sesuai dengan pemahamanmu bakal kamu tinggal selamanya di sana. Tak kasih contoh. Anda ke Kasembon, ini singgah saja 3 hari. Mau melanjutkan perjalanan dari Malang, singgah di Kasembon, mau pulang ke rumah selamanya di Semarang. Ketika singgah 3 hari di Kasembon, Anda nginep hotel, atau nyewa rumah, atau bangun gedung. Hah? Ya bisa jadi hotel, karena di Kasembon kan ngawur ndak ada, ngenyek. Waduh, kota metropolitan Kasembon Raya ndak ada hotel. Ya boleh jadi nginep hotel atau nyewa rumah.
Ngekoslah minimal ya. Kan tidak lucu, di sini 3 hari Anda bangun rumah yang ketika Anda pergi rumahnya boleh jadi belum jadi. Ngerti sampai sini? Nah maka seharusnya yang Anda pikirkan bukan Kasembonnya, Semarangnya, karena Anda bakal tinggal selamanya di mana? Lah itu loh Pak, gambaran dunia dan akhirat itu. Kita di sini saat cukupi saja. Sampai Rasul itu mengatakan, sungguh beruntung orang yang dikasih rezeki cukup. Dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah beri itu. Enak sudah cukup, gak neko-neko. Karena kita ini kadang-kadang kalau lebih, itu mikirnya macam-macam. Ya mbok sing rabi maneh, mbok sing aduh macam-macam lah. Jangan amin. Puasa-puasa. Doanya orang puasa medeni. Sudah. Lanjut. Wa'amal lillah biqadri hajatika ilaih. Ini bagus, dengerin. Dan beramallah untuk Allah sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Anda butuh enggak sama Allah? Anda butuh enggak sama Allah? Nafas dari siapa? Allah. Vitamin D dikasih siapa? Allah. Air dari siapa? Allah. Nikmat mata siapa yang ngasih? Nikmat jantung berdetak tanpa diperintah siapa yang jalankan? Allah. Maka kebutuhan Anda kepada Allah sampai kita katakan apa? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau tinggalkan urusan ini ya Allah, aku urusi sendiri walaupun cuma sekejap mata. Kacau. Sekejap mata saja kita ditinggal sama Allah. Nah maka kemarin waktu anak saya sakit, Mujahid, itu ada satu fenomena lucu juga. Ya lucu ya medeni, redek juga. Jadi ketika di rumah sakit itu alat ICU dibawa masuk ke kamar. Karena saya tidak mau di ICU medeni, kumpulannya wong ngorok kabeh. Waduh serem. Sudah dia tidak bisa melek sampai 4 hari, merem tok ini. Karena memang tidak sadar. Sudah. Itu alat ICU untuk detak jantung, tekanan darah, kemudian saturasi oksigen, semuanya jalan. Bunyinya kan tidit, 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 tidit. Itu subhanallah pernah sekali, itu titnya panjang. Tit. Istri saya loncat. Ya Allah saya bilang. Antum ngerti kan kalau tit apa artinya? Budal, sudah komat sudah ya, komat sudah. Tinggal mendirikan sholat aja udah itu. Wih loncat saya. Ternyata subhanallah memang ada penyakit di fisiknya dia. Itu sesekali dan sesaat. Itu yang namanya kalau dalam istilah kedokterannya enggak ngerti saya. Tapi dalam istilah kita itu lupa nafas. Coba Anda sama Allah dikasih penyakit itu lupa nafas. Dan lupanya bukan cuma 3 detik, 5 detik, 3 jam. Ketika tertidur dia lupa bernafas. Bangun-bangun menjadi jenazah. Loh. Apa gak serem dituru kabeh sampean? Oh jok turu rek golek lali nafas bahaya. Nah, itu artinya apa hadirin? Artinya kita ini butuh kepada Allah yang tidak bisa ditinggal. Ditinggal Allah sedetik, kacau hidup kita. Nah, maka ketika Anda butuh banget sama Allah, ojo macam-macam sama Allah. Jangan macam-macam kepada Allah. Khidmat yang luar biasa kepada Allah supaya pertolongan Allah tidak pernah lepas dari Anda. Faham? Contoh. Anda kerja sama orang kaya raya, paling sugih se-Indonesia. Sementara Anda yakin hidupku di tangan dia. Terus Anda berani mokong sama dia. Berani kurang ajar sama dia. Enggak berani. Kenapa enggak berani? Karena Anda yakin rezeki Anda lewat dia. Nah, kita kepada Allah lebih dari itu. Rezeki kita dari Allah, hidup kita dari Allah, mata, jantung, ginjal, semuanya dari Allah. Lah kok kita macam-macam sama Allah? Disuruh sholat itu loh, susahnya luar biasa. Nah, begitu ya. Wa'amal lillah biqadri hajatika ilaih. Wa'amal linnar, dan beramallah untuk neraka. Maksudnya apa? Maksiato, enggak apa-apa. Silahkan. Ini Imam Ghazali yang nyuruh. Wa'amal linnar, dan beramallah untuk neraka biqadri sabrika 'alaiha, kalau kamu kuat untuk menahan panasnya. Kalau kuat silakan.
Misalkan Anda coba ke tukang las gitu ya. Mas, nyoba mas, lasen tanganku mas kuat pirang jam. Lah kok pirang jam, saya kayak diurup nulis leleh kok pirang jam. Nah maka kalau ndak kuat kena api, ya jangan apa? Jangan maksiat. Maka Ali bin Abi Thalib ketika ditanya sama orang, saya mau maksiat. Udah apa-apa kata Ali. Syaratnya nomor 1, kamu harus maksiat di bumi selain buminya Allah. Mikir dia, loh lah endi li? Loh ya embo. Ndak malu kamu di buminya Allah kemudian kamu maksiat sama Allah. Malu. Terus syarat kedua apa? Cari tempat yang di tempat itu kamu tidak dilihat sama Allah. Loh. Di mana-mana saya dilihat sama Allah. Apa kata Ali? Terus kamu tidak malu dilihat Allah dalam keadaan kamu maksiat. Nah artinya silahkan maksiat tidak apa-apa kalau Anda memang kuat masuk neraka. Faham sampai sini ya? Nah sudah. Jadi itu hadisnya, lebih lengkapnya Anda baca pada footnote yang keberapa? 42. Nah sekarang ini saya baca satu lagi ya. Untuk nanti jam 9 siang jangan Anda ketinggalan. Ini keren sekali. Ini faidah dari Syaqiq Al-Balkhi. Ada beberapa khulasah ringkasan ilmu yang diketahui oleh siapa? Syaqiq Al-Balkhi. Ini faedahnya keren-keren. Ada berapa ini? Ada 8 nasihat emas dari siapa? Seorang ulama bernama Syaqiq Al-Balkhi. Dan ini kisahnya keren. Jadi pernah suatu hari Syaqiq itu tanya sama temennya. Saya lupa namanya siapa gitu, dia tanya, kamu kalau dapat nikmat bagaimana? Dibilang, loh saya kalau dapat nikmat ya bersyukur. Kalau enggak dapat, sabar. Apa kata Syaqiq? Hakadha kilabu balkh. Kalau dikasih syukur enggak dikasih sabar, anjing dibalkhan kayak kamu. Dikasih apa? Kalau dikasih, terima kasih, anjing itu dikasih. Dilat-dilat nang tuannya. Nggak dikasih, sabar dia nunggu depan pintu rumah tuannya. Depan pintu di rumah siapa? Kan itu. Terus Syaqiq tanya sama temennya, kamu kalau dapat rezeki bersyukur. Kalau nggak dapat, sabar. Dikira sudah bagus itu. Ternyata kata Syaqiq apa? Hakadha kilabu balkh. Ini anjing dibalkhan kayak kamu begini. Maka jangan Anda sombong dengan pencapaian Anda. Terus dia tanya, wa kaifa anta ya Syaqiq? Lalu terus kalau kamu ya apa? Saya, idza u'tina, kalau kami dikasih, kami berbagi. Kalau kami tidak dikasih, kami syukur. Kalau dikasih, apa? Berbagi. Dengerin, yang depan pintu itu. Jadi kalau dikasih berbagi biar tidak seperti apa? Pintu sebelah sini, antum maksud saya. Kalau dikasih berbagi, kalau tidak dikasih bersyukur. Terus temennya bilang, wah ini temenanan iki. Yo ini yang saya tidak bisa katanya. Nah itu orang beriman. Jadi kalau dikasih bersyukur, gak bersyukur duduk sampean. Tok, dikasih yo gak matur, suwun. Jadi kalau dikasih bukan sekedar bersyukur, tapi apa? Berbagi. Itu nanti insya Allah kita baca pukul 9. Sekarang saya baca satu aja pada halaman 71 ya. Silakan dibuka halaman yang ke 71. Faedah yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Ayyuhal walad, wahai ananda. Idza alimta hadzal hadits la hajata ila al-ilmil katsir. Kalau kamu ngerti hadis ini, maka kamu tidak perlu ilmu kakean. Tidak perlu banyak-banyak ilmu sudah. Satu hadis ini sudah cukup. Beramal untuk dunia, sekedar waktu kita tinggal di dunia. Ojo ngoyo. Beramal untuk akhirat, sebagaimana kita tahu di akhirat bakal selama-lamanya. Dan bekerja untuk Allah, sebagaimana kita ngerti kebutuhan kita kepada Allah. Dan lakukan untuk neraka,
sesuai kekuatanmu menahan panasnya api neraka. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, dan perhatikan cerita yang lain. Wahia anna Hatim al-Asam kana min ashabi Syaqiq al-Balkhi. Hatim al-Asam ini temannya Syaqiq al-Balkhi. Rahmatullah ta'ala alaihima, semoga Allah ta'ala merahmati mereka berdua. Fasa'alahu yawman faqala, maka suatu hari dia ditanya, sahibtani atau sahabtani mundu 30 sanatan ma hasalta fiha. Hatim al-Asam, kamu ini meguru sama saya 30 tahun. Selama 30 tahun kamu berguru kepada saya, kamu dapat apa? Dapat apa? Dibilang, qala. Lalu Hatim al-Asam mengatakan begini, hasaltu 8 fawaida minal ilmi. Aku dapat 8 faedah dari kamu. Bayangin, belajar 30 tahun untuk wolu. Belajar 30 tahun dapat cuma 8. Tapi 8 ini emas semua. Kakap semua ini. Jadi bahasanya itu ya ini puncaknya ilmu 8 ini. Wahiyya takfini minhu, dan yang 8 ini sudah cukup sudah. Saya tidak akan cari-cari lagi. 8 ini cukup. Li'anni arju khalasi wa najati fiha, karena jalan keluarku dan keselamatanku ada dalam 8 faedah ini. Nah, apa faedahnya yang 8? Jangan kemana-mana, tetap di Madani TV. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.